begini. Segitu banyak ya ormas, bagaimana sikap kita, keyakinan pribadi yang harus sawabit, yang harus sama, rukun iman, rukun Islam, yang boleh berbeda, mutaghayyirat, yang boleh beda-beda fikih-fikihnya, cara memperjuangkan Islamnya, ada melalui dakwah non formal, ada formal, ada melalui personal, ada melalui media, medsos, YouTube, masing-masing silakan. Yang penting berbuat untuk agama itu bagian mananya, ya. Kapan kita harus sendiri-sendiri, kapan harus bersama. Tidak salah musuh, ya. Musuh kita bukan organisasi di luar kita. Musuh kita orang kafir, ya, yang memusuhi Islam. Itu juga harus diajarkan. Jadi kalau anak-anak punya amaliyah berbeda dengan anak yang lain, organisasi A, organisasi B, itu kita harus tasamuh, toleran. Asal rukun iman, rukun Islam, akidahnya sama. Kalau fikihnya memang mazhabnya juga banyak dan orang tuanya punya sendiri-sendiri, ya, organisasi sendiri, kita bersama-sama, ya, tidak harus satu warna yang lain tidak diberi kesempatan untuk diajarkan atau diamalkan. Boleh di sini. Tapi di sini juga mengajarkan zikir Nabi, zikirnya lengkap, ya, ditambahi Abdul Zikri la ilaha illallah. Itu saya bukan nggak tahu, tapi kalau saya tambahkan itu nggak cukup. La ilaha illallah itu nggak cukup sampai 30 menit dari mulai azan sampai nggak cukup. Ini aja sudah itu. Kalau yang pimpinnya sambil ngantuk-ngantuk itu zikir itu sampai jam 4-10 menit. Ya Allah, ini pulangnya berapa nih? Zikir itu dimaksudkan apa? Itu terapi loh, ya. Kalau para guru paham, doa itu jangan mudah diserahkan ke santri. Santri kalau udah bisa doa biar aja. Yang baca doa itu gurunya, supaya khusyuk. Karena terapi zikir, terapi doa itu diterapkan di tempat-tempat rehabilitasi Islam itu. Kok nggak paham? Kok lama betul? Ya memang orang dikasih zikir setiap hari itu abadi, yang ditinggal tidur, nggak paham. Ininya hasilnya nggak ada kalau ditinggal tidur, ya, nggak masuk itu. Namanya orang tidur itu mati sementara, ya. Nah, santri itu dikondisikan begitu, diperdengarkan ayat perlindungan, zikir-zikir itu kan, itu aja masih istilahnya ada yang error 1-2 kok. Apalagi enggak diperdengarkan itu. Maka yang di belakang awal itu kalau sampai ribut ngapain, ya? Obat Allah tetapkan, ya, Nabi contohkan, sunahkan, zikir, doa itu bagian daripada obat kebutuhan, ya. Yang galau-galau stres mikirin apapun, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Di situ dicampurkan itu, di buku zikir itu ada ayat-ayatnya, ada yang harus dibaca terus, maka dia sedang diobati, gitu. Mengambil faedah dari Quran. Tinggal diniatkan, ya. Kalau niatnya hanya pahala, boleh ditambah untuk menjadi sifat, menjadi obat. Jadi itu dirancang bukan sekedar ritual tanpa makna. Kita mengharapkan pengasuhnya membaca dengan khusyuk, santrinya mengamini, karena di setiap harinya itu dia diterapi. Kalau untuk dia dilatih, dia ada pelajarannya, kan? Sudah ada pelajarannya. Jadi beda. Jadi kalau ngimamin doa jangan diserahkan santri, gurunya kan keikhlasannya, ketawaduannya, kekhusyukannya, mutmainah dia, tumakninah, gerakan sholatnya, semuanya, zikirnya. Kalau santri kan dia masih belum stabil. Nah, di sini harus dirubah itu, ya. Bahwa kok lama betul ngimamin itu dulu. Hidup ini yang penting amal soleh, kok gimana lu? Ngapain nganggur rugi? Kalau sendirian susah, kalau berjamaah gampang, ya, gampang dikondisikan. Coba kalau libur kemarin teman ada hafiz, kan susah mau zikir begitu. Akhirnya masing-masing. Nah, mumpung ada temannya. Perhatikan para santri, antum harus siap-siap, ya, siap-siap untuk kemudian bagaimana gantikan. Bahkan kalau bisa harus lebih baik dari guru-guru yang ada ini, dari abi umi yang ada, antum nanti
nanti harus menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, mana Rizky ya? Mana Rizky? Jadi pemimpin pesantren Ki, ya kan? Tuh lihat Maung Hercules tuh, Bos Preman, coba Tanah Abang. Sekarang banyak buat pesantren coba, sama Gus Miftah. Nggak ngerti orang tuh nantinya bagaimana. Tentu jangan sekarang nakal terus berharap nanti hijrah, belum tentu. Baik dari sekarang ya, bukan berarti terus sekarang preman dulu, enggak. Ya, karena itu santri ya, udahlah. Kalau udah pernah bandel-bandel gaya apa itu kan udah pernah gitu. Sekarang sisa waktu di pondok yang ada ini ya, bagaimana amal solehnya ditingkatkan, program-program kebaikannya ditingkatkan. Para santri ini ada pertanyaan-pertanyaan dari kuliah ini, lumayan penting untuk dibahas. Coba dilihat di grup itu, Abi. Pertanyaan pertama apa ini? Mencari ilmu adalah kewajiban, namun menjadi ahli dalam bidangnya adalah pilihan. Bagaimana cara menjadikan ilmu yang dipelajari dapat menciptakan keahlian tersendiri, bukan hanya sebuah kewajiban tersendiri dalam menuntut ilmu. Jadi ini maunya penanya ini supaya apa? Dia itu mudah ya, mudah dalam belajar itu nggak menjadi beban ya. Kewajiban di situ maknanya sudah paham kalau menuntut ilmu wajib. Terus berikutnya supaya menjadikan ilmu yang dipelajari dapat menciptakan keahlian. Ya, orang banyak tidak tahu dirinya sendiri. Dirinya durian loh Mbak Ayu, kok jadi rambutan, kan sayang. Bapaknya juga nggak paham anaknya itu emas loh potensinya, kenapa nggak dikembangkan? Nah di sini kan merangsang memfasilitasi, mau jadi apa, boleh. Walinya juga kadang-kadang yang pondok itu kita bisa lebih leluasa. Mau ditambahkan keterampilan apa? Itu keterampilan yang sudah ditampilkan, ditawarkan di pondok, mau ditambahin apa? Ya. Terus resikonya nanti pembiayaan bagaimana? Kalau misalnya mau ditambah-tambah lagi. Kalau yang sudah ada itu dirasa cukup, ya, nggak nyangka anak saya 1 tahun 4 bulan kok bisa kultum begitu, ya. Dulunya nggak kebayang. Umpamanya dia sudah puas begitu, tinggal anaknya kita lihat keahlian yang lain apa yang bisa dikembangkan, ya, keterampilan yang lain. Jadi harus man arafa nafsahu, harus mengenal dirinya loh. Jadi dalam teori motivasi itu disebutkan kalau orang ingin mempelajari sesuatu yang baru, yang itu bukan bidangnya, itu lebih sulit, lebih mudah dia menemukan potensi yang ada dalam dirinya, kemudian dikembangkan. Kalau kayak saya misalnya pengen berubah jadi apa? Tukang, apa mekanik, ya walaupun pernah sekolah SMK, itu sulit. Nah, sudah kadung senang menjadi tabib umpamanya, jadi konselor. Susah kan menjadi mekanik. Nah, apalagi kalau sudah paham lebih afdol mana keutamaannya menjadi konselor, membimbing orang supaya nggak terjerumus, diselamatkan daripada dandanin motor. Kan udah ngerti itu kan? Dandanin motor ujung-ujungnya apa? Sopi bapakmu montir ujungnya duit. Kalau dandanin orang bisa dikasih pahala, pasti bisa dikasih duit, walaupun tidak bertarif, pastilah Allah tidak akan mungkin. Misalnya Mbak Ana ngurusin santri baru yang super, itu pasti kalau ikhlas adalah ya, capekannya itu bernilai pahala di akhirat daripada yang nggak ngurusin ya. Nah kalau paham itu biasanya orang berubah, cita-cita itu berubah bilang. Daripada bahasa Inggris di masyarakat kan dalam Lughatul Jannah, bahasa di surga nanti, ya itu suka begitu. Jadi yang paling pokok di sini poin nomor 1 apa? Memahami di sini, terutama orang tua itu perlu anak ini kemana, anglehnya orang Jawa bilang itu, paknya di mana itu? Apa orang lapangan, apa orang di balik meja gitu? Itu bisa secara umum, ya. Nanti kalau psikologinya itu bisa ada orang yang sanguinis, flegmatis, melankolis, itu nanti dikembangkan lagi psikologi kepribadian, psikologi perkembangan pendidikan itu bisa diajarkan ringkas ya.
Yang kedua pertanyaan metode pendidikan Islam para santri ya, antum tinggal menguasai metode, nanti habis sampaikan. Itu kemarin banyaklah metode di buku-buku ya. Metode pendidikan Islam yang tepat anak milenial ini ya, anak zaman now ya. Metode itu secara umum Abibowo secara khusus kuliah belajar itu di KM itu metode pengajaran ya. Pasti nomor satu apa? Ceramah. Orang jadi guru pasti dia berceramah, maka dilatih terus public speakingnya ya. Bagaimana bisa menyampaikan ya. Kemudian berikutnya apa? Setelah ceramah tanya jawab. Perhatikan ini, Ki, bangun Ki. Bertanya kan, jangan ribut. Bertanya. Kemudian menjawab itu kalau muridnya bertanya, gurunya jawabnya jangan bulat gitu, muter-muter nggak paham. Jadi tanya jawab, ceramah. Kemudian kalau metode pembelajaran agama ini, Baukta misalnya itu fikih urusannya apa? Demonstrasi ya, dicontohkan. Solu kama ra'aitumuni usolli. Seolah-olah kamu seperti melihat aku sholat, kata Nabi. Berarti apa tuh? Dipraktekkan. Kalau urusan IPA gimana? Eksperimen, demonstrasi juga masuk. Metode-metode itu yang pokok sebetulnya menyesuaikan dengan tujuan. Perhatikan santri, antum ngajar apa? Karakteristik pembelajaran akidah. Akidah susah dicontohkan dari sisi praktek, drill, enggak, dia keimanan gitu, doktrin dikuatkan dengan contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang seperti Isra Mi'raj misalnya, itu peristiwa yang dibutuhkan keimanan ya. Maka nanti antum semuanya paling tidak ya Rizky jadi guru akidah, guru fikih, hukum ini harus metodologi, memahami ya, sistematika istinbat melahirkan hukum harus tahu ya. Dalil Al-Quran dan Sunnah, kaul sahabat, perkataan para ulama, ijma sahabat, ada nggak di situ? Kemudian fatwa, barulah disimpulkan hukum. Ya, metodologi pengajarannya sesuai pelajarannya, menyesuaikan. PAI dirinci banyak, ya. Termasuk sejarah itu kan bercerita bagaimana heroik, bagaimana sedih. Berarti urusannya apa tuh? Drama, latihannya itu bagaimana bermain peran, ya. Abibowo itu waktu itu pelajaran bagaimana cara mengajar. Saya sudah tanya Abibowo dan kawan-kawannya sekelas, antum merasa paling ahli ngajar apa? Ingat Abibowo, antum 3 tahun belajar sama saya, belajar akidah, paling seneng fikih, sirah atau apa? Atau tahfiz. Sekarang buat rencana pembelajarannya. Sudah gitu Abibowo. Santri dan juga kalau untuk dilatih semuanya, tapi kalau untuk memilih boleh dia pilih yang paling disukai apa. Milenial ini kan usianya ya, anak muda ya, sedikit-sedikit ada joke biasanya. Kalau tidak ada guyon-guyon sedikit, orang tua aja suka kadang-kadang ada selingan-selingan guyon ya, untuk memecah ketegangan. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Nomor 3, mengapa orang Islam asing dengan ajarannya Islam itu sendiri? Itu sudah hadis Nabi ya, sudah Nabi. Badal Islam ghoriba kama bada, awal Islam itu asing dan kembali akan asing kembali. Al Islam mahjubun bil muslim, agama Islam tertutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Orang Islam sendiri bodoh, dia yang nyuri orang Islam, yang zina orang Islam, akhirnya dianggap agama Islam seperti itu. Ya, orang Islam sendiri menutupi. Yang sering ditanyakan juga kenapa orang Jepang disiplin, orang Islamnya enggak. Konsepnya Islam sudah jelas, tapi orang Islam hanya sebatas konsep. Orang Barat, orang Jepang misalnya, orang Asia, tapi dia unggul disiplin karena mereka mengamalkan. Kita hanya menteorikan karena debat. Mana yang musuh, mana yang teman, enggak jelas. Kemudian di Indonesia ini asing ya, itu sudah sunnatullahiyah. Maka kemudian berikutnya kita harus mendakwahkan ini supaya orang itu ya, semua bayi lahir itu kan jahil semua ya. Semakin banyak yang lahir apa semakin banyak yang meninggal? Banyak yang lahir. Jadi populasi penduduk ini semakin banyak dibandingkan yang meninggal gitu. Jadi nambah. Kalau nambah lahir nanti bayi anaknya 20 kan itu lahir itu bodoh semua. Pertanyaan siapa yang ngajarin gitu. Ya. Begitu. Jadi semakin jauh umat Islam dari agamanya. Kalau yang lahir
Nyari mantu bukan yang akidahnya benar, agamanya benar, akhirnya mantu yang penting kerja. Nah, ini kan itu jelas bibit ulama nggak ada, bibit orang soleh nggak jelas, punya anak nurutlah ke cucunya. Jadi anak cucu itu bisa semakin jauh dari agama. Kemudian bagaimana sikap kita dalam mempelajari ilmu aliran satu keyakinan yang berbeda. Kerjaan ini banyak ya, yang sesat di Indonesia ini nggak diberantas, malah dilindungi kadang-kadang karena kepentingan politik. Oleh karena itu ajarkan akidah. Dulu ada teorinya, ajarkan akidah yang benar, ajarkan Islam yang murni, ya, rukun iman, rukun Islam. Kemudian apa? Paham, belajar agama berdasarkan dalil, ya, tidak khurafat, tahayul, ya. Itu harus bisa diilmiahkan. Kalau ilmiah agama itu mana dalilnya, sahih atau tidak, bagaimana para sahabat memahaminya, ya, itu tidak boleh berbeda. Itu ada 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Nanti bisa ditambahkan waktu itu pelatihan dosen-dosen agama ini. Kalau 10 ini dilanggar, diantaranya rukun iman, rukun Islam, ya, kemudian menolak dalil, merubah tata cara ibadah, maka itu termasuk aliran sesat. Kalau 10 itu tidak ada, itu hanya berbeda pendapat dalam masalah apa fikih, apa perpecahan. Maka Ustaz Bukhari juga itu kalian itu ukhuwah di atas firqah kan, selalu beliau ukhuwah itu nomor 1 di atas golongan, ya. Akhlak kepada sesama aktivis itu kadang-kadang aneh gitu. Dengan orang kafirnya harusnya asyidda'u alal kufar, keras kepada orang kafir. Waruhama bainahum, itu harusnya berkasih sayang, lemah lembut, ya. Kita juga merasakan itu kapan beda ibadahnya lain, gurunya dianggap sesat. Nah, ini masalah, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kalau kita punya lembaga MUI, bawa saja ke MUI, ini orang ini sesat nggak? Sesatnya apa? Kalau sesatnya apa? Buktikan. Kalau dia punya buku, bukunya mana? Keyakinannya apa? Kalau beda-beda fikih kemudian dipersoalkan, nggak bisa, ya. Kita harus salah dalam bermuamalah, ya, dalam muamalah salah. Kemudian apa? Pertanyaan bagaimana cara menghadapi problematika pendidikan agama Islam dewasa. Ya, orang sekarang rakus dunia, hubung dunia, takut mati. Itu masalah mendasarnya. Kan semuanya pengen kaya. Siapa yang mau hidup suhud sederhana? Nabinya nyuruhnya begitu, kesederhanaan hidup. Tapi umatnya pengennya kaya raya. Apa kemudian nggak boleh kaya? Kebanyakan yang kaya itu berat, ya. Manusia itu diuji kesempitan lulus, diuji dengan kelapangan, banyak yang tidak lulus. Era globalisasi saat ini, ya, kalau dengan media, ya, sudah tidak bisa menghindar. Berarti kuatkan akidah, kontrol, ya, supaya anak-anak itu kalaupun, ya, misalnya anak-anak yang daring atau mahasiswa yang harus daring, tetap dia pakai HP. Gak ada lain, ya. Bekal akidah, Allah melihat semua perbuatan, muraqabatullah ditingkatkan, kesucian jiwa ditingkatkan, sudah tawakal. Ini memang sudah